Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang review pendidikan kewarganegaraan. Soal yang pertama, seorang pemain bola WNA atau warga negara asing mempunyai prestasi yang sangat baik di tanah air. Kemudian memutuskan untuk menjadi WNI atau warga negara Indonesia dengan mengajukan kewarganegaraan Indonesia dan diminta untuk memperkuat tim sepak bola nasional Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan contoh ilustrasi dari A. Apatrid, B. Bipatrid, C. Hak opsi, atau D. Hak repudiasi. Untuk apatrid ini kurang tepat ya, artinya adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, sementara yang bipatrid ini orang yang mempunyai dua kewarganegaraan ya. Ini juga kurang tepat. Yang betul adalah di sini secara aktif mengajukan kewarganegaraan ya, berarti masuk kepada hak opsi. Kalau hak repudiasi ini hak menolak kewarganegaraan di mana termasuk dalam stelsel pasif. Jadi jawabnya adalah C, hak opsi. NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam A. UNCLOS 1982, B. Deklarasi Juanda 1957, C. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau D. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Nah, untuk UNCLOS ini adalah Indonesia negara kepulauan ya, kurang tepat. Deklarasi Juanda ini tentang luas laut teritorial sepanjang 12 mil dari pulau terluar, jadi kurang tepat. Yang paling tepat adalah jawabnya C, yaitu pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tindakan merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa adalah pengertian dari A. Subversi, B. Infiltrasi, C. Spionase, atau D. Sabotase. Nah, di sini merusak objek vital nasional, itu arti pengertian dari sabotase. Kemudian tindakan penyelidikan secara rahasia data kemiliteran dan data ekonomi suatu negara disebut A. Subversi, B. Infiltrasi, C. Spionase, atau D. Sabotase. Nah, di sini penyelidikan secara rahasia ya, suatu negara yang mencakup data militer dan ekonomi ini masuk pengertian dari spionase, yaitu tindakan ya memata-matai. Kemudian tindakan perebutan kekuasaan secara paksa seperti yang terjadi di Myanmar setelah pemilu tahun 2020 disebut A. Blokade, B. Infiltrasi, C. Kudeta, atau D. Invasi militer. Kalau blokade ini adalah penutupan ya, infiltrasi juga bukan. Yang tepat adalah kudeta ya. Di sini perebutan kekuasaan secara paksa ini adalah pengertian dari kudeta. Kemudian di bawah ini adalah bentuk ancaman non-militer kecuali A. Gaya hidup materialistis, boros dan hedonis, B. Demonstrasi di gedung DPR, C. Terorisme, atau D. Tindakan ilegal logging. Nah, ini ancaman non-militer kecuali, berarti yang ancaman militer ya. Kalau A. Gaya hidup ini masuk ke non-militer, betul. Demonstrasi juga non-militer, kemudian tindakan ilegal logging juga non-militer. Jawabnya adalah C. Terorisme. Kemudian berikut ini salah satu unsur penunjang terbentuknya integrasi nasional adalah ya, jadi unsur penunjang integrasi. A. Melakukan demonstrasi menentang kekerasan, B. Membangun asrama kedaerahan, C. Melestarikan kebudayaan nasional, atau D. Mengadakan upacara tradisional ya. Penunjang integrasi, jadi persatuan kesatuan, melakukan demonstrasi menentang kekerasan kurang tepat ya. Membangun asrama kedaerahan juga kurang tepat, yang tepat adalah C ya. Mengadakan upacara tradisional juga kurang tepat. Oke, terakhir Pancasila dapat dikatakan telah sejak lama menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia karena alasan sebagai berikut. A. Nilai-nilai Pancasila telah lama hidup dan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia sejak lama. B. Pancasila dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. C. Pancasila dipengaruhi oleh berbagai ideologi besar dunia. Atau D. Pancasila bersifat universal. Nah, di sini Pancasila sebagai identitas masyarakat Indonesia ya. Jadi yang tepat adalah yang A ya. Kalau dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri kurang tepat, juga ini juga kurang tepat. Kurang tepat, jawabnya adalah yang A. Oke, sekian untuk review pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.